Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Kreatif Zaid bin Sabit dan yang kami banggakan teman-teman rekan guru TK Kreatif Zaid bin Sabit, kami ucapkan terima kasih karena berkenan hadir menyempatkan waktunya untuk ikut mensukseskan kegiatan diseminasi budaya positif pada modul 1.4 ini. Semoga kehadiran panjenengan membawa berkah sehingga acara ini lancar, dan semoga kegiatan ini membawa manfaat kepada kita semua. Amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan hidayahnya dan memberi kita syafaat di hari akhir kelak. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu materi inti oleh calon guru penggerak Ibu Tuti Alfiana, dan selanjutnya penutup. Demikian susunan acara yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Ibu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu yang cantik hari ini. Kelihatannya kok tegang toh. Ya, biar tidak tegang, kita tepuk dulu sebelum saya menyampaikan diseminasi hari ini. Sedia tepuk. Siap. Tepuk 1, 2, Oke. 3, Semangat. 4, Konsentrasi. 5. Siap belajar. Oke, ternyata semua kita hari ini siap belajar ya. Terima kasih. Nah, di sini saya Ibu Tuti Alfiana. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya di pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Apa tahu budaya positif itu? Next. Lagi. Nah, budaya positif merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan baik, sehingga membentuk karakter anak didik menuju karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kristis, gotong royong, kreatif dan mandiri. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Oke. Di sini konsep disiplin positif dan motivasi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari konsep disiplin positif itu ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut.
Nah, dari motivasi tadi kita akan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa toh? Yaitu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama, perlu diciptakan dan disepakati keyakinan dan prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Menyatukan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati. Mengapa keyakinan kelas tetapi bukan peraturan kelas? Jika peraturan kelas memotivasi siswa dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu karena dorongan dari luar, maka keyakinan kelas menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya yaitu peraturan memakai helm sebenarnya bertujuan untuk menjaga keselamatan diri, tetapi karena adanya peraturan dari lalu lintas maka kita memakai helm. Ya, karena orang takut pada polisi, kita memakai helm itu karena faktor atau motivasi ekstrinsik dari luar. Tetapi kalau kita memiliki motivasi dari dalam diri sendiri, yaitu untuk keselamatan, maka walaupun tidak ada polisi di jalan, maka kita akan memakai helm itu untuk naik kendaraan kemanapun, seperti itu. Lanjut. Peraturan kelas atau keyakinan kelas yaitu misalnya seperti ini, mengembalikan mainan di tempatnya, yaitu tanggung jawab kita untuk melaksanakan apa yang telah kita lakukan sebelumnya sehingga menjadi lebih tanggung jawab untuk biar misalnya kita melakukan bermain agar lebih menjadi aman dan bersih, maka setelah bermain kita merapikan ke tempatnya itu. Nah, yang selanjutnya itu hadir tepat waktu. Nah, saat kita belajar atau mau mulai pembelajaran, kalau kita kan jadwalnya 7:30 masuk, maka kita harus datang sebelum 7:30 dimulai karena tet 7:30 itu sudah dimulai. Maka itu adalah bentuk dari komitmen kita untuk mentaati keyakinan. Nah, contoh selanjutnya itu mencuci tangan sebelum makan. Nah, itu adalah keyakinan tentang kesehatan. Kalau kita sebelum makan tidak cuci tangan, maka tangan kita waktu bermain atau belajar kan kotor. Untuk menjaga kesehatan, untuk itu dilaksanakan keyakinan kelas yaitu cuci tangan sebelum makan. Lanjut Bu. Yaitu berikutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang berikutnya, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan yang kita berikan kepada siswa bisa menjadi sebuah hukuman. Loh kok bisa penghargaan loh kok bisa menjadi hukuman?
Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan juga merusak hubungan. Lanjut Bu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berikutnya, membuat anak sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati dalam jangka yang panjang. Anak benci disiplin, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, serta marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar menyesuaikan diri. Anak belajar untuk mematuhi aturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi, kembalikan dulu Bu Golib. Hukuman itu membuat anak itu akan merasa terbebani dan akan sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk konsekuensi, anak akan sakit hatinya itu sebentar dan akan hilang karena juga merasa dihargai. Jadi kita sekarang ini kita sudah menerapkan hukuman atau konsekuensi duduk. Bukan mesti. Kadang hukuman, kadang konsekuensi. Iya. Tergantung kondisi dan situasi. Selanjutnya Bu. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atas penguasaan. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Selanjutnya, nah dari sini ini nanti coba kita telisik kebutuhan dari pernyataan ini, kebutuhan apa saja. Yang pertama yaitu ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas menjadi berisik, padahal aku kan senang menyanyi. Itu kebutuhan apa Bu? Kebutuhan kebebasan. Coba kembalikan. Kebebasan, bertahan hidup, cinta kasih, pengakuan, kesenangan. Oh, kesenangan ya. Senang karena dia senang bernyanyi tadi ya, berarti termasuk kebutuhan kesenangan. Oke, lanjut Bu. Nah, sekarang kita sampai pada posisi kontrol guru. Nah, di dalam posisi kontrol guru ini ada 5 posisi, yaitu posisi penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi monitor atau pemantau, dan posisi manajer. Lanjut Bu. Nah, di sini ini ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan dari motivasi tadi yaitu 5 posisi kontrol tadi, yaitu yang pertama penghukum. Di sini guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti serta menyindir. Yang kedua yaitu guru berkata, kalau kamu tidak
melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah ciri-ciri dari penghukum. Dan hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya pada murid yaitu mengulangi lagi kesalahan yang mereka lakukan. Ini adalah dari posisi penghukum ya. Yang posisi kedua yaitu membuat rasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini, ibu kecewa pada kamu. Wah, itu adalah membuat merasa bersalah. Ibu pernah melakukan? Ya, selanjutnya guru juga berkata seperti, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah mengatakan seperti ini, stres. Itu membuat anak bersalah. Ya, hasilnya mereka akan menyembunyikan kesalahan mereka serta berbohong. Tidak bu, aku tidak, bukan aku. Nah, itu hasil dari kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah. Nah, di sini murid akan melakukan cuma maafkan saya ya bu, tapi mereka akan melakukannya lagi. Ya, seperti itu. Ya, nah kalau yang ketiga yaitu posisi teman. Di sini mereka akan membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu loh, maka anak-anak juga harus bantu ibu. Nah, itu kan sebenarnya kita kan berbicara sebagai teman gitu ya, tapi nanti itu juga akan menimbulkan dampak yang negatif karena mereka akan merasa ketergantungan dengan bu gurunya. Nanti pasti sama bu guru dibantu deh, jadi aku aras-aras naik, tak kerjakan sebisanya, nanti dibantu sama bu guru, seperti itu. Nah, ini selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Selanjutnya murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, itu disebabkan karena mungkin gurunya di lain waktu tidak menjadi teman. Jadi anaknya, loh, bu guru ternyata bukan temanku. Nah, ini akan menyebabkan anak-anak menjadi lemah dan tidak mandiri dan tergantung pada ibu gurunya. Selanjutnya yaitu posisi pemantau. Di sini guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Apa anak-anak peraturannya? Seperti itu. Nah, di sini hasilnya menyesuaikan diri. Hasilnya mereka akan menyesuaikan diri. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya kerjakan? Dampaknya pada murid yaitu membenarkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, yang di sini ada tujuan akhir dari posisi kontra tadi yaitu manajer, sebagai seorang manajer. Di sini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan memancing anak-anak untuk berpikir. Misalnya seperti ini, apa yang kita yakini? Apa yang akan kita, bagaimana cara kita untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Nah,
sini hasilnya akan mengubah pribadi anak menjadi lebih baik dan lebih bisa berpikir untuk mencari pemecahan suatu masalah yang sedang dihadapi. Hasil dari kegiatan manajer ini yang dampaknya pada murid yaitu anak dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri mereka dalam menghadapi suatu masalah. Nah, di sini dari 5 posisi tadi, apakah yang telah kita lakukan dan bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan anak-anak dalam posisi kontrol ini? Mungkin untuk mencapai suatu posisi manajer itu memang agak sulit karena masih perlu suatu proses yang panjang dan pembiasaan serta pembiasaan yang perlu kita lakukan untuk menjadi seorang manajer. Lanjut Bu Kolib. Selanjutnya yaitu tentang restitusi. Nah, restitusi itu apa toh? Restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini dari Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Di sini ada gambar segitiga yaitu namanya segitiga restitusi. Restitusi itu adalah cara untuk menangani suatu masalah yang kita hadapi dengan anak-anaknya. Misalnya kesalahan yang dilakukan anak-anak itu adalah melanggar disiplin, datang terlambat. Nah, di sini untuk mengatasi masalah tersebut kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan yang pertama menstabilkan identitas. Di sini kita akan mendekati anak dengan menanyakan atau memberikan penguatan, yaitu misalnya seperti ini. Tidak apa-apa terlambat hari ini. Nah, yang lain juga pernah kok terlambat. Nah, tapi setelah melakukan perkataan seperti itu, kita melanjutkan dengan tindakan yang kedua, yaitu tindakan validasi tindakan, yaitu menanyakan alasannya. Kenapa hari ini kok terlambat? Apa alasannya? Nah, dia nanti akan mengungkapkan alasannya. Oh, kenapa hari ini aku kok terlambat? Penyebab dia terlambat itu apa? Dia akan mengungkapkannya dan menjelaskannya kepada kita. Itu tindakan yang kedua. Yang untuk selanjutnya tindakan yang setelah dia
mengungkapkan alasannya kenapa dia terlambat. Nah, selanjutnya kita bertanya, karena sebelumnya kita sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas ya. Nah, di situ pasti ada tidak datang tepat waktu, saling menghargai atau yang lainnya. Nah, di sini karena dia melanggar kesepakatan kelas yang datang tepat waktu, maka kita menanyakan apakah dia itu masih ingat dengan kesepakatan kelasnya. Seperti ini, pertanyaan seperti masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Nah, dia pasti akan menjawab, oh iya Bu, ingat. Loh, tapi kenapa hari ini kok terlambat? Seperti itu. Nanti dia akan menjelaskan permasalahan yang dia hadapi yang menyebabkan dia terlambat. Ya. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas tadi ya. Nah, untuk yang ketiga itu tadi menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau sudah ditanyakan alasannya kenapa, terus keyakinan kelas yang mereka langgar itu apa, nah, terus kita bantu untuk mencarikan solusi bagaimana kita menghadapi masalah yang diutarakan tadi. Kita tanya bagaimana untuk mengatasi masalah yang sampai terlambat tadi. Dia akan menyampaikan begini Bu. Nah, itu akan nanti menciptakan atau membukakan pikiran mereka untuk mendapatkan solusi buat dirinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya Bu. Nah, terima kasih. Terima kasih, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Saya mengharapkan umpan balik dari ibu-ibu di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita. Monggo yang memberikan umpan balik kepada saya yang telah saya sampaikan. Monggo. Baiklah, tepuk tangan untuk Bu Tuti tentunya luar biasa gitu. Dulu saya pernah melakukan diseminasi ini dan ternyata hari ini lebih dilengkapi lagi oleh Bu Tuti. Jadi tambah nyantol kan teman-teman nggih. Nggih, tapi memang Bu Tuti untuk budaya positif itu memang selalu jadi tantangan bagi kita terutama guru TK. Gitu, karena kalau mungkin anak-anak di jenjang selanjutnya pastinya dengan bahasa-bahasa seperti restitusi atau mungkin diajak kita menempatkan diri sebagai posisi kontrol sebagai manajer itu sangat mudah. Tapi kalau di TK tentunya itu tantangannya beda gitu ya. Apakah teman-teman juga merasakan itu? Betuti juga merasakan itu, karena tentunya saat di TK kita bisa menjadi posisi kontrol yang manapun, tapi memang kita berusaha untuk tidak menjadi seorang penghukum gitu. Tapi kita nanti bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau, tapi itu dilakukan secara bertahap. Setelah itu akan nyampe kepada posisi manajer. Mengingat anak-anak itu memang butuh bimbingan, anak-anak butuh contoh. Jadi kita bisa memposisikan di manapun posisi kontrol, tapi dengan catatan kita akan menuju kepada manajer, gitu ya Bu Tuti. Nah, ini pertanyaannya yang luar biasa adalah di keyakinan kelas. Di keyakinan kelas itu TK itu kan pembelajarannya adalah konkret, tapi di keyakinan kelas itu abstrak. Mohon pencerahannya Bu Tuti. Terima kasih Bu Hana atas pertanyaannya dan juga penguatannya untuk saya. Terima kasih. Saya akan berusaha menjawab apa yang ditanyakan Bu Hana. Untuk tadi karena abstrak ya. Untuk mengatasinya kita akan melakukannya dengan memberikan contoh langsung Bu, karena anak-anak itu kalau hanya dengan kata-kata itu akan sulit membayangkan. Tapi kalau kita melakukannya dengan contoh konkret atau kita lakukan secara langsung, itu akan membekas di hati anak-anak. Seperti itu. Terima kasih. Semoga jawaban saya memuaskan jenengan. Terima kasih Bu Tuti. Ya betul ya.
betul, memang di TK kita harus banyak-banyak memberikan contoh, dan mungkin kita nanti sama anak-anak tentunya bisa bermain dengan bahasa yang sesuai yang di ini anak. Misalnya kita menggunakan bahasa sehari-harinya anak-anak, kita nyari selanya anak-anak itu akan mengerti menggunakan bahasa yang mana, seperti itu ya Bu Tuti ya. Baik, terima kasih banyak Bu Tuti, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Tuti. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Ana. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon dukungannya serta penguatan buat saya untuk melanjutkan CGP ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujiana Rahayu, Kepala TK Kreatif Zaid bin Sabit. Luar biasa pengalaman hari ini. Rekan saya Bu Tuti Alfiana dan juga Bu Leni Istiana telah melakukan diseminasi tentang budaya positif. Seperti pengalaman sebelumnya, karena saya juga seorang guru penggerak yang dulu juga pernah mendiseminasikan tentang budaya positif. Nah, hari ini saya sangat bangga dan sangat bahagia karena rekan saya berdua ini sudah memberikan penguatan lagi dan memberikan pengalaman yang berbeda lagi kepada saya bersama teman-teman guru di sini, sehingga pemahaman kami, semangat kami tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini semakin tebal untuk bisa melakukannya seperti itu. Dan itu juga sebagai salah satu pengingat buat kita semua bahwa bagaimana kita menempatkan diri kita, di manakah posisi kontrol yang akan kita tempatkan untuk kita kepada anak-anak kita, itu sangat penting tentunya. Dan saya berterima kasih kepada program Guru Penggerak yang memberikan pengalaman kepada saya secara pribadi dan juga memberikan pengalaman pada rekan saya yaitu Bu Tuti dan Bu Leni, sehingga kami di sekolah ini bisa menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan kami bisa terus berproses untuk mengupgrade diri sebagai guru yang sebenar-benarnya guru. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Tuti, terima kasih kepada Bu Leni yang melengkapi pengalaman kita di TK Kreatif Zaid bin Sabit dengan pengetahuan baru di program Guru Penggerak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali rasanya hari ini saya Ibu Abrin Ernawati sebagai rekan dari Ibu Leni Istiana dan Ibu Tuti Alfiana. Rasanya sangat berbahagia hari ini diajak berbagi dalam diseminasi budaya positif. Melalui kegiatan ini saya menjadi tahu di mana posisi saya sebagai guru dalam pengembangan budaya positif, yaitu apakah jadinya agak tersentil ya, apakah saya ini sebagai guru penghukum ataukah sebagai guru sebagai teman atau sebagai yang lainnya. Insya Allah dengan budaya positif yang dibagikan oleh Bu Leni dan Bu Tuti hari ini, saya bisa lebih tahu dan bisa belajar banyak sehingga bisa menuju menjadi guru yang lebih baik lagi, tidak lagi menjadi guru yang menanamkan rasa bersalah kepada anak-anak, dan tentunya perlu proses untuk menjadi seorang manajer bagi siswa. Jadi dari sini saya juga lebih tahu lagi dan lebih paham bahwasanya budaya positif itu harus dikembangkan setiap hari sedikit demi sedikit untuk membentuk karakter anak yang baik, dan tentu saja tidak bisa dikerjakan sendiri. Budaya positif tersebut harus dikerjakan secara kolaborasi antara
semua warga sekolah. Baik, semoga untuk kedepannya saya dan teman-teman bisa menjadi guru yang lebih baik, terutama untuk teman saya sebagai GP Angkatan ke-9, terkhusus Ibu Leni dan Ibu Tuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Leni Istiana dan Bu Tuti Alfiana yang telah mengajak saya di kegiatan diseminasi kegiatan positif hari ini, yang mana pada hari ini menggugah saya, yang basicnya saya masih guru baru di sini, yang membuat saya semakin wow, ini luar biasa. Peningkatan untuk usaha peningkatan untuk kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia, khususnya di TK Kreatif Zaid bin Sabit. Demikian, terima kasih. Semoga kedepannya saya bisa mengikuti mereka, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.